masuk ke dalam sini gitu loh. Budem suka nggak sih masukin? Aku suka macam-macam, mulai dari psyllium husk lah, atau slippery elm lah, gonta-ganti aja, atau biji-biji. Dulu sedikit nih teman-teman. Ini tadi kan kalau Dokter Jess pati, itu sebenarnya awalnya dikit banget. Ini cuman setengah bungkus, setengah bungkus. Bisanya mungkin ada yang nggak tahu. Your favorite naturopathic practitioner. Pagi ini saya cuma pakai alis aja sama lipstick nude. Nah ini muka saya belum pakai apa-apa, pelembab juga enggak. Saya mau bikin sesuatu yang bisa dimakan, bisa juga taruh di muka. Nah, apa kabar? Ini adalah Ramadan Cooking Club hari dari keberapa sekarang ya? Ke-7 ya? Ke-6. Ke-7. Hai Ibu Revi. Halo. Jadi ini saya nggak pakai apapun di muka saya. Ini kata nih ya, ini ada kemarin kayak jerawat kayaknya nih. Terus sudah mendekati mens 1. Terus sudah pecah. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh seorang dokter cantik yang akan kasih share resepnya beliau juga. Nah, kan ya dokter medis aja sekarang mau sehat juga loh, apalagi tengah-tengah pandemi gini. Yuk kita undang. Namanya adalah Dokter Jessica Tatang. Oke, mau bikin apa nih hari ini, Bu? Oh, aku pikir Dokter Jess duluan. Kalau aku akan bikin ini simos ya. Makanya aku nggak pakai bedak, aku nggak pakai pelembab nih, nggak pakai apa-apa. Aku cuma gambar alis sama lipstick tipis aja, Dokter Jess. Nanti aku akan pakai masker-maskeran gitu rencananya. Kalau Dokter Jess Kalau aku mau bikin smoothies aja nih. yang yang gampang, yang sehari-hari dibuat gitu. Nah, kalau boleh sekarang aku minta Dokter Jess tunjukin dong resep smoothies ala Dokter Jess yang pasti keren. Iya, sebentar nih, aku kasih gitu biar kelihatan. Nah, Aku kasih lihat dulu ya previewnya. Fokus nggak sih? Nah, udah. Jadi kan kita biasa kalau smoothies itu sebenarnya harusnya aku biasanya pakai nanas, tapi lagi habis ya. Jadi yang ada aja di kulkas. Nah, ini pertama aku kasih mangga, Bu. Mangga bukan, mana lagi? Oh, Indramayu. Mangga Indramayu, pisang kepok. Nah, ini tadi udah di frozen tapi belum terlalu lama, jadi masih agak ya dingin gitu deh. Nah, terus ini aku pakai sayurnya hari ini kale sama chop. Kalau bisa organik ya, Bu. Dan sisanya aku pakai buat asam-asamnya. Biasa aku pakai berries, tapi biar warnanya cakep nih karena mau di IG live ya kan, aku asam-asam pakai lemon aja. Jadi base-nya itu biasanya aku kalau nggak pisang, nanas, mango ataupun coconut, jadi yang ada bodinya gitu ya. Nah, terus abis itu dikasih sayurnya, sama dikasih, aku tambahin herbs, Bu. Hari ini ada cilantro. Ini bagus juga kan, Bu Debi, ini correct me if I'm wrong, karena cilantro bagus untuk detoksifikasi, bener nggak sih? Betul banget. Ini keren loh, Dokter Jess. Boleh aku bedah sedikit ya teman-teman ya, bantuin dari sisi nutrisinya nih. Benar tadi Dokter Jess bilang cilantro itu buat liver karena ada sedikit bitternya juga dan kemampuan
berantas atau membersihkan yang namanya heavy metal. Nah, heavy metal tuh setiap hari pasti kita kepapar ya. Kale, pok choy, ini seger-seger banget sih by the way Dr. Jess. Cantik-cantik banget sayurannya. Itu masuk ke cruciferous vegetables yang sangat luar biasa, kandungan sulfurnya dan segala vitaminnya, warna hijaunya lihat ini kan cantik banget. Itu bantu detoksifikasi juga. Ingat ya teman-teman ya, detoksifikasi, buang air besar tiap hari itu bukan sekedar kita makan terus keluarin. Kalau nggak diabsorb dengan makanan-makanan seperti ini bisa jadi nggak lancar. Terus tadi Dr. Jess nyebutin biasanya pakai nanas. Nanas itu punya bromelain ya, ada bromelainnya. Jadi itu bagus banget buat alergi juga. Oke, Dr. Jess. Oke. Karena saya pakai tangan aja ya kan, ribet ya. Jadi pertama ibu-ibu, kita ini sambil aku arahkan dulu ya sebentar biar kelihatan nih. Kita pertama masukin, aku udah cuci tangan ya. Nah ini pertama kita masukin yang ingredients buahnya dulu, yang ada bodinya lah ya. Nanti sayurnya di atas. Nah biasa sih aku segini aja. Karena bener nggak sih Budek, kalau misalnya buah kan nggak boleh banyak-banyak juga karena dia banyak fruktosnya ya, gitu loh. Betul banget. Dan Dr. Jess tadi keren banget masukin yang asam-asam. Biasanya pakai berries, sekarang pakai lemon. Jadi boleh divariasi juga teman-teman semua ya. Dan itu memang tambahan vitamin C-nya tinggi. Dan kalau ada sayurannya, ada yang mengandung zinc, mengandung zat besi, itu bisa di-enhance penyerapannya sama si vitamin C rich fruit ini gitu. Jadi buahnya jangan banyak-banyak, sayurnya justru yang banyak teman-teman. Betul. Nah ini terus Bude pada nanya kan Bu, kalau misalnya sawi gitu-gitu cruciferous vegetables kenapa sih harus di blanch dulu atau sebenarnya gimana sih nih? Aku udah ada yang udah aku blanch sebentar nih. Mungkin Bude sambil jelasin, aku sambil masukin. Boleh. Jadi teman-teman gini ya. Soal sayuran harus dikukus dulu atau boleh makan mentah. Apalagi kalau untuk cruciferous vegetables atau sayur sawi-sawian itu harus dimasak cepet aja deh, nggak perlu sampai gimana-gimana. Jadi di blanch atau dikukus cepat itu hanya bagi orang-orang yang punya kecenderungan atau punya diagnosa hypothyroidism. Ya, hipotiroid. Jadi karena si sayuran sawi-sawian ini punya antinutrisi yang bisa menyebabkan terhambatnya penyerapan zat besi, kalsium, dan juga zinc. Sorry, salah. Itu terhambatnya penyerapan iodium. Kenapa jadi itu ya? Seperti yang lain itu kalau buat sereal. Jadi iodium yang dibutuhkan sama orang yang punya tiroid. Tapi kalau orang yang punya hipertiroid, malah saya anjurkan untuk mengkonsumsi yang mentah. Karena kebanyakan iodium dalam tubuhnya. Jadi kebanyakan iodium kita malah mau kasih sesuatu yang bisa menghambat penyerapannya. Nah, Dr. Jess ini secara fisik yang memang tidak ada diagnosa hipertiroid, tapi Dr. Jess ini memang cenderung langsing sekali orangnya ya. Jadi nggak ada masalah Dr. Jess kalau orang-orang hipotiroid itu biasanya orang yang susah turun berat badan, kelebihan berat badan, gitu. Bener. Terus ini aku mau tambahin beberapa cilantro. Dulu tuh aku mau bilang dulu Bude, aku benci banget dulu sama baunya ini. Kayak aduh, I can't stand the smell gitu loh. Kayak bau banget sih, ganggu gitu loh. Tapi sekarang aku bisa cemilin ini. Itu kenapa ya Bude? Apa udah terbiasa sebatnya sama daun ketumbar ini? Atau emang ada sesuatu atau kenapa tuh bisa berubah begitu? Mari aku jelaskan teman-teman yang namanya pencernaan nih, makanya di Sekolah Ibu Sehat Alami tuh kita kemarin sama Dr. Jess sudah bahas yang modul 2 sama modul 3 ya, itu tentang pencernaan. Manusia itu pencernaannya sangat adaptif ya, sangat adaptif. Makanya kita bisa misalnya dari Indonesia pindah ke Rusia gitu, tapi kita bisa hidup-hidup aja gitu. Kan kalau bisa aja kan ada orang yang tetap harus makannya nasi, tetap harus ini, tetap harus itu. Manusia sebenarnya bisa beradaptasi pencernaannya. Jadi kalau dulu bilangnya anaknya nggak suka makan sayur nih Dr. Jess, ini real life ya, si Dr. Jess ngomong just now, tadinya nggak, I couldn't stand the smell coriander ini gitu. Sekarang malah jadi nyemilin.
Jadi dari pas kalau kita banyakin sayur, kita belajar untuk meningkatkan bakteri baik dalam perut kita. Bakteri baik itu makanannya adalah serat-seratan, sayur-sayuran. Semakin banyak bakteri baiknya dan semakin Dokter Jess sadar ya untuk merubah pola hidupnya dan mungkin menangani stresnya, manage stresnya lebih baik, si bakteri baik ini akan berkembang biak dan ketika mereka tambah banyak, mereka akan minta makan kan? Makanan mereka adalah yang sehat-sehat. Jadi hal yang dulu mungkin kita nggak suka, itu nanti si bakteri baik akan membantu pencernaan kita untuk membuat enzimnya juga. Enzimnya yang buat memecah si makanan-makanan yang dulu kita nggak suka gitu. Jadi wah nanti kita akan bahas lebih lengkap di kelas hari Rabu ya, di webinarnya. Jadi teman-teman, ini nih alasannya Dokter Jess kenapa tadinya nggak suka jadi suka. Aku pun dulu, saya tuh pencinta buah, bukan sayur suka sih, cuman nggak kayak yang badannya nggak enak kalau nggak makan sayur gitu loh Dokter Jess. Sekarang tuh literally kayak sayur nggak nyaman. Bener banget. Ini tadi aku tambahin air secukupnya aja, kira-kira aja mau encer atau mau kental tuh tergantung preference. Nah, terus abis itu kita blender dulu. Sebentar ya, ini agak berisik. Loh, kok nggak bunyi? Sebentar ya, ada kesalahan teknis. Kemarin saya juga sama Dokter Jess, karena itu saya juga punya NutriBullet dari Indonesia. Jadi kalau saya pakai konverternya kurang oke. Coba kita lihat sekarang, mungkin perlu di ya. Nah, mungkin kita tunggu sebentar. Katanya nggak boleh yang lebih dari semenit ya kan Bu, ya biar tahan lama nih. Terus habis itu ditunggu 25 detik. Habis itu kita blend lagi gitu ya. Nah, ini warnanya udah cantik banget ya, lihat hijaunya tuh kayaknya seger banget dipandang mata ya. Sangat cantik. Kadang Bu Dep, aku kayak gitu misalnya udah selesai nih kan, aku suka tambahin lagi loh probiotik atau apa langsung ke dalam sini gitu loh. Bu Dep suka nggak sih masukin? Aku suka macam-macam, mulai dari psyllium husk lah, atau slippery elm lah, gonta-ganti aja, atau biji-bijian, atau apalagi ya, minyak-minyakan yang mungkin kalau dimakan langsung tuh, kalau buat aku ya, aku bukan orang yang seneng makan minyak gitu, jadi aku cemplungin aja ke dalamnya gitu, ke dalam smoothies aku, jadi dia dapet deh semua. Nah ini lihat tuh, kentalnya kalau buat aku sih pas. Kalau misalnya ada yang suka lebih kental lagi gitu, boleh airnya gak usah terlalu banyak. Terus kita taruh di tempat yang cantik gitu biar minumnya semangat. Yes. Nah, dikasih garnish ya. Ini ada makanannya simple, cuman asik. Biar tuh cakep kan? Udah cakep kan? Kayak lagi di cafe atau di hotel ya, di lobby hotel. Wow. Misalnya ya gitu. Smoothies, nah ini kita bikin sendiri bisa lebih ekonomis dan lebih sehat gitu. Paling gitu sih dari aku, Bu Dep. Mungkin abis ini Bu Dep mau bikin apa tuh, simos? Aku bikin simos. Aku mau komen dulu sedikit nih teman-teman. Ini tadi kan kalau Dokter Jess biasanya pakai nanas gitu ya, atau pisang, atau mangga. Saya tambahin alpukat, biasanya itu buat ngebikin biar creamy, biar nyatu semua sayurannya. Dokter Jess kalau minum smoothie itu biasanya ya rutinnya Dokter Jess tuh kapan sih, pagi atau siang atau malam biasanya? Biasanya sih kalau misalnya lebih sering pagi atau siang. Kalau misalnya nih lupa ya gitu, misalnya lupa pagi atau siang, biasanya sore gitu. Tapi kalau misalnya pagi tuh kayak lebih enak gitu loh, karena pencernaan kita kan siapa yang kelas body clock ikut ya gitu, Ibu Sehat Alami, lebih bagus pencernaan pas saat pagi hari. Jadi aku sih lebih senangnya pas pagi gitu. Sip. Jadi sambil Dokter Jess menikmati jusnya, aku akan menunjukkan nih Dokter Jess resep. Jadi kalau kemarin aku sempat ngajarin simosnya dimasak dulu. Nah kali ini aku mau nggak dimasak. Aku mau setelah mempelajari dan mencoba biar gimana caranya ya biar nutrisi simos ini lebih wow gitu ya, lebih tinggi nutrisinya buat kita konsumsi dan kita gunakan di kulit kita. Saya akan bikin resep yang tidak dimasak. Nah ini teman-teman, ini kelihatan ya Dokter Jess ya.
Oke, sip. Jadi teman-teman, ini sebenarnya tadi saya akan tunjukin ini si mouse-nya. Saya pakai yang putih. Itu sebenarnya awalnya dikit banget. Ini cuma setengah bungkus, jadi cuma 50 gram. Suami saya bilang sih hati-hati loh, bakal ngembang. Jadi kebayang ya, ini banyak banget. Jadi caranya kemarin itu saya sudah cuci bersih dulu, teman-teman, dicuci bersih karena si mouse ini kadang suka ada kotoran-kotoran dari lautnya ya. Nanti kan takutnya jadi malah berserat atau mempengaruhi taste-nya waktu udah jadi ya. Nah, lalu setelah saya cuci bersih, saya rendam dengan air jeruk nipis. Jadi jeruk nipis sekitar 1-2, jeruk nipis, lemon, saya pakai lemon, bukan jeruk nipis. Kalau teman-teman pakai jeruk nipis boleh, pakai ACV juga boleh. Lalu setelah direndam 15 menit, saya cuci ulang sampai bersih semuanya. Nah, ini saya rendam dengan air mineral, gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat, ini simple banget, jadi nggak pakai dimasak. Kalau kemarin saya bilang pakai dimasak, ini nggak pakai dimasak sama sekali. Jadi sama air-air yang buat rendamannya itu kita akan masukin. Nah, ini saya akan menggunakan air yang saya udah pakai kemarin aja, which is ini berapa liter ya? Saya 250 ml buat setengah, buat 50 gram. Kemarin saya bikinnya segitu. Kita Misalnya mungkin ada yang nggak tahu. Nah, ini katan kan udah mulai bercampur dengan airnya. Nah, oke. Coba kita cek dulu. Nah, ini belum halus nih. Terus ya. Maaf berisik ya teman-teman. Matikan dulu tiap menit. Nah, ini sudah semakin halus, sudah semakin menyatu. Lanjut. Maaf loh, makan ya, salah. Mohon maaf loh. Sambil dicek, cek. Masih agak ada seratnya, jadi memang mesti sabar karena ini nggak dimasak. Tapi kan dengan tidak dimasak ini tidak bertemu dengan panas ya, berarti sisi mouse-nya. Balik lagi kita. Masih agak sedikit, tetapi udah lihat ya, teksturnya semakin kental di Dr. Jess, lihat kan? Ya, Ibu Budi pakai blender, kenapa pakainya? Kenapa nggak pakai blender? Itu blender atau ini ya, food processor ya? Prosesor, iya. Kenapa nggak pakai blender? Memang sebenarnya sih, do you use blender or? Oh, ternyata memang suami saya pakai blender, bener. Sini. Ini resepnya suami saya sebenarnya. Saya sih cuma. Oh, oke. Bener dokter. Katanya suami aku memang pakai blender sayang biar lebih halus. Inilah ya namanya ya. Kalau kita bikin Ramadan Cooking Club tanpa plan yang ini. Nah, ini tulisan saya tadi bermuncul. Ya, saya masukin blender aja. Nah, itu udah mulai. Nah, jadi teman-teman yang nggak punya food processor pun juga bisa bikin ini. Nah, ini kalau udah sampai tahap begini nih, aku akan masukin tambahan-tambahan Dr. Jess. Tambahan-tambahannya adalah, jadi nggak hanya pure ya, biar saya kan orangnya nggak mau rugi ya kalau soal nutrisi ya. Nih, saya masukin moringa. Jadi biar jadi cendol atau apa sih namanya, cincauan hijau gitu. Ini saya masukin dulu.
saya masukin juga chlorella. Ya. Yang ijo-ijo tadi kalau Dokter Jess bikin ijo-ijo dari kale sama pok choy. Nanti saya masukin lewat sini biar ada beragam hijau masuk dalam tubuh kita dan membantu tubuh kita untuk mendetox. Nah, ini saya masukin chlorella hijaunya strong. Nah, ini saya Strong banget. juga ada Schisandra berry. Nah, berries ini kan luar biasa ya, antioksidannya, vitamin C-nya tinggi. Nah, ini Schisandra ini kalau menurut herbalis ya, ini ada adaptogens juga. Jadi kalau nggak ada prayaguna, boleh dicampurin kalau teman-teman mau. Nah, ini saya masukin juga spirulina asli dari Indonesia nih. Spirulina. Manfaat laut tuh masuk. Jadi mungkin kayak Dokter Jess pagi-pagi pakai smoothies, ntar siang-siang atau malam pakai tambahin ini. Tambah paripurna nanti kita. Oke, kita akan ini juga bisa pakai Nutribullet juga. Lo lihat deh teman-teman. Nah, nanti dia kalau udah dimasukin dalam jar gitu ya, dia akan set kayak agar-agar gitu. Jadi nanti bisa pincau atau apa gitu loh. Kalau mau bikin minuman-minuman yang seger. Gitu, simple banget. Nanti kalau nanti aku coba ya, aku ambil yang udah dalam kulkas aku biar kelihatan. Ini sambil aku putar sedikit lagi deh ya. Nah, ini yang kalau di kulkas aku ini yang merah, yang ungu campur merah. Jadinya ngeping kalau buat bikin kayak es campur gitu kan seru ya, dicampurin. Nah, ini itu kenapa Dok? Dalam bentuk nanti dia ngeset kayak agar-agar atau enggak, jadi ini dari rumput laut asalnya kan, simos itu kan rumput laut. Jadi dia akan bersifat, dia memang akan ngeset Dok, jadi kayak agar-agar gitu. Tanpa diapa-apain, tanpa dimasak juga udah begitu adanya. Gitu. Jadi menghemat nggak perlu pakai agar. Ini kan kayak lihat deh. Tuh. Oh iya. Terus nanti di-cut gitu, potong-potong. Nggak dipotong-potong. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kalau pengen sepadat, mengatur kepadatannya, airnya dikurangin. Semakin sedikit airnya, semakin kenceng dia jadinya. Semakin padat. Nah, ini nih aku tinggal nih ya Dokter Jess, jadi makan bisa, makan langsung bisa juga. Ini terus bisa ditaruh di. Wow. Coba tadi kebayangkan aku masukin, ini masih agak kurang halus, nanti aku akan spin lagi. Jadi semakin di spin itu dia semakin menyatu. Nah, ini bisa buat maskeran sambil nunggu ya, bikin es campur, terus sisanya dipakein buat muka. Jadi nanti habis buka puasa glowing kita, ya kan ibu-ibu teman-teman semua nih. Dia semakin lama tuh, ya. Oh, ini ya mirip psyllium husk juga ya, ngentel-ngentel gitu ya. Nah, ini sebenarnya nih Dokter Jess, ini tuh alami kolagen alami nih. Kan iya. Ngomongin kolagen alami. Tuh. Ini kalau misalnya carinya di Indo susah gak, Bu? Enggak kok, ada. Kemarin banyak yang setelah saya posting pertama, itu banyak yang nyari di Tokped, ada Tokped lagi di marketplace tuh, lihat. Waduh, bayar nih Tokped. Wow, padahal tadi bagus banget isinya, udah ada kelor ya, terus ada spirulina, ada chlorella, ada macam-macam deh. Ya, ini kebayang kita bikin cincau-cincauan gitu. Cincau sendiri udah sehat ya, tapi kalau kita gabungin ya sama cincau, ini sama cincau kan itu mengelabui ya. Kayak Dokter Jess bilang dulu nggak suka cilantro gitu ya. Kalau kita pelan-pelan masukin, kan lama-lama jadi suka yang namanya spirulina sama chlorella. Aku juga dulu, males banget makan chlorella dan lain-lain itu. Nah, ini udah dapat atas bawah. Nah, ini nanti ini agak masih udah kenceng nih ya. Dan salam sehat selalu. Dr. Jess, thank you so much. Salam sayang buat keluarga besar, buat suami.
and take care. Salam sehat selalu teman-teman semua.